Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Jami' At-Tirmizi Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar dapat sebut nama. Semoga semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya atau rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kita panjatkan puja dan puji setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Mudah-mudahan kita diterimanya sebagai hambanya yang bersyukur kepadanya, sehingga nikmatnya senantiasa diberikan dan ditambahkannya untuk kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang membuat kita dalam kehidupan selalu merasa nyaman. Mudah-mudahan kehadiran kita juga menambah iman, memperbaharui Islam dengan senantiasa membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita hadir pada petang ini untuk mengaji dan semakin mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Imam An-Nawawi Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masih dalam babu kathrati turuqil khairi, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Artinya kita tidak boleh berputus asa untuk berbuat kebaikan, karena jalannya memang sangat banyak dan lapang. Sangat banyak, lapang, bervariasi sesuai dengan kemampuan yang Allah beri
kepada setiap insan muslim maupun muslimah. Jadi tidak ada istilah saya tidak bisa, sebab sekecil apapun tak boleh dianggap remeh. Ada dalam pertemuan ini 3 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga-tiganya hadis muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti berada di peringkat hadis paling sahih. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sabi', hadis yang ke-7 dari bab kathrati turuqil khairi, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Anhu, daripadanya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man ghada ila al-masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw rah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang pergi ke masjid ghada di waktu pagi, aw raha atau di waktu siang. Al-ghadwa itu pagi, dari subuh sampai menjelang tergelincir matahari. Waraha setelah tergelincir matahari disebut dengan rauhah. Jadi ada ghadwah, ada rauhah. Ghadwah di pagi hari, rauhah di siang sampai sore hari. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi, au raha atau di waktu siang, berarti solat subuh dan atau solat zuhur dan asar. Ini kan solat-solat termasuk solat berat-berat ini. Bagi yang enggak apa? Bagi yang enggak berkawan gitu. Berkawan kan ringan ya. Sebab di waktu jam-jam, kalau subuh jelaslah waktu masih berat untuk bangun. Sedangkan zuhur dan asar itu waktu efektif bekerja. Waktu efektif bekerja, siang pun lapar nak makan. Kadang-kadang waktu isoma itu hanya setengah jam. Mana yang dulukan makan atau sholat? Gimana? Makan dulu atau sholat? Kadang pakai kaidah nih. Daripada sholat mikirkan makan, lebih baik makan mikirkan sholat. Betul juga ya. Sambil sholat mikirkan makan tidak khusyuk dia. Lebih baik sambil makan mikirkan sholat. Terus terang kemarin saya juga dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Waktu saya dengan Ustaz Ali Misri pulang dari Bali, waktu menjelang boarding itu tinggal 20 menit. Tinggal 20 menit. Dr. Ali bilang, "Cu," dia panggil Cu kan? Memang khas Cu ni. Awak makan dulu atau solat dulu? Jel, makan dulu atau solat dulu? Menjelang boarding tinggal 20 menit. Dan kami mesti transit, dan transit tak ada kesempatan untuk berhenti. Hanya salin turun pesawat, dibajaknya belok dikit, masuk lagi pesawat yang sama. Nah, abang makan dulu atau sholat dulu? Masya Allah, mutaz abang, mantap. Iya, saya jawab, kalau kita makan, sholat tidak sempat. Kalau kita sholat, makan tidak sempat. Lalu saya putuskan makan dulu, sebab solat kami bisa dijamak takhir, sedangkan makan
kami terlalu sering jamak takhir dulu di pondok, jadi tidak mau ulang lagi lah. Jadi salat di jamak takhir justru lebih afdal. Menurut jumhur ulama bahwa jamak takhir lebih utama daripada jamak takdim, karena Nabi lebih sering jamak takhir daripada jamak takdim. Memang kadang-kadang sunnah itu menyenangkan, hanya kami makan dulu, selesai makan panggilan masuk boarding langsung didengar. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, karena diperkirakan kami sampai di Pekan sekitar jam 4 landingnya, ya, landing jam 4, cuma karena delay sedikit akhirnya lewat juga. Artinya masih ada waktu untuk sholat asar dan sangat lapang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kembali ke hadis. Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau pergi ke masjid di waktu siang, Allah siapkan baginya, a'addallahu lahu fil jannah, Allah siapkan baginya di surga. Berarti orang yang rajin ke masjid itu berarti calon masuk surga. Makanya Allah tak sebutkan lagi surga, Allah siapkan baginya di dalam surga. Apa itu? Nuzulan kullama ghada aurah. Nuzulan, an-nuzul dalam bahasa Arab adalah ma yu'addu wa yuhayya'u lidhaifi min ta'amin wa syarabin wa ghairihima, yaitu sesuatu yang disiapkan untuk seseorang tamu, makanan, minuman, dan segala perangkat yang dibutuhkan. Berarti orang yang sering ke masjid waktu pagi atau siang adalah can atau kandidat masuk surga. Kenapa? Makanannya disiapkan di dalam surga. Kalau makanannya dalam surga berarti masuk surga. Enggak cik makanannya masuk, awak tak masuk, tak mungkin tak. Ya, sama juga seseorang yang bilang siapa yang pakaian yang menutup mata kaki di neraka, kaki neraka, itu dia, berarti dia juga can masuk neraka. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang diputuskan untuk hambanya. Mudah-mudahan ampuni. Ya, tapi ini jangan mudah-mudahan Allah hapus, jangan. Nah, jadi siapa yang datang ke masjid itu sudah disiapkan baginya surga. Buktinya makanannya sudah Allah siapkan di dalam, tempat tidurnya Allah siapkan di dalam. Maka apakah pergi ke masjid itu susah atau mudah? Nah, ini pertanyaan, jawab aja lah masing-masing. Kalau tengok modelnya lebih susah daripada mendaki gunung. Masya Allah, mendaki gunung sampai ke puncak New Everest. Di sini ada apa paling sekarang? Puncak Merapi lah enggak ya? Sampai ke Singgalang misalnya. Atau Gunung Kerinci. Tetapi masjid dekat rumah jauh sekali terasa. Berarti memang berat juga memang. Kecuali orang yang Allah mudahkan baginya. Oleh sebab itu, maka sering-seringlah memohon kepada Allah supaya langkah ini diringankan ke masjid. Dan jalannya tak lain dan tidak bukan adalah sentiasa mendengar kajian-kajian yang memberikan kita semangat dan motivasi. Setelah mendengar hadis ini, ada yang tidak semangat ke masjid? Rasanya minimal saat ini, di saat kita mendengar ini, makanan tersiapkan di surga, awak makanan yang disiapkan di Masjid Tirmizi ya, semangat wah datang. Tadi tanya ke Ahmad ada makan banyak, tidak ada konfirmasi pun nanya. Caklah, anggap jo nawo mat dia, agak nawo. Artinya ternyata makanan di masjid saja yang kalau dimakan akan berakibat lain fatal pula. Kan jadi kerja kita, kalau tidak makan payah, makan juga susah. Tapi semangatnya luar biasa.
Apalagi kalau makanan di surga yang dimakan semuanya jadi gizi, tidak menuakan badan kita, tidak menjadi kotoran bagi kita, semuanya jadi nikmat. Tentu kita akan lebih semangat. Nah, ini Nabi SAW ingin tunjukkan ke kita, wahai kaum muslimin, kalian nak masuk surga, nak dapat kebaikan yang banyak, rajin ke masjid, pagi, siang, malam. Alhamdulillah, lagipun Allah juga tidak minta kepada kita untuk tidur di masjid. Kalian kalau nak masuk surga, harus selesai semalam masjid, kan tak gitu kan? Allah tidak katakan kalian mesti siang malam, pagi petang mesti di masjid. Enggak. Allah katakan siapa yang pergi di waktu pagi, di waktu petang. Tentu saja orang yang semakin lama frekuensi keberadaannya di masjid dengan yang sebentar tentu akan beda. Tentu akan beda. Karena di masjid ini semua yang kita lakukan mesti yang baik-baik saja. Mesti yang baik-baik. Minimal zikir. Minimal zikir. Ya masuk mesti kita berwudu. Duduk mesti kita salat dulu. Temu kawan tak mungkin marah-marah dalam masjid. Masya Allah. Tak mungkin kita marah-marah masjid. Absen pun tak ada dalam masjid. Kewasikon tak atau lain tak ada cerita. Di masjid itu damai, aman, nyaman, tenteram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau bisa memang masjid itu dibuka sepanjang waktu. Kadang-kadang kita takut kehilangan barang masjid. Alhamdulillah semalam kami dari Bagan Batu ya Pak ya, mampir di kawasan Duri, antara Duri kan Dumai, Solapan apa namanya? Batin Solapan. Nah. Sepertinya masjidnya buka 24 jam di tepi jalan. Bersih lagi. Ya bersih lagi. Sebenarnya yang buat kotor itu kan orang yang tidak sholat. Yang tidak sholat mampir, tentu dia tidak berwudu, tentu tidak cuci kaki. Tentu yang penting bagian dia selesai. Nah kalau orang sholat mampir, insya Allah dia bersihkan. Apalagi orang yang ngaji. Tapi ada orang tidak ngaji dah bersihkan, berarti salah. Salah asuhan kata Rasulullah Anwar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bersih. Juga di Bangkalan ada masjid buka 24 jam. 24 jam ya. Bahkan ada nak tiduran di pelatarannya juga ada tempat. Kemudian nak minum, nak menghangatkan badan, ada kopi, ada. Nah, semuanya. Masjid itu memang harusnya terbuka sepanjang waktu. Bukan untuk dikunci, untuk mengumpulkan saldo sebanyak-banyaknya. Itu tidak, bukan. Jadi ingat sekali lagi kaum muslimin, orang berinfak ke masjid bukan untuk menabung ke bank. Orang berinfak ke masjid untuk dialokasikan. Kan betulin situ, anak yatim. Sudah itu awak sudah berimpak situ, datang juga anak yatim ke awal, ustaznya anak tidak payah sekolah adanya. Tapi kayak masjid lah banyak, 4 nasal 2 tang lampai 8 juta. Nanti boleh godang lusuknya. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fakir miskin, orang telantar, dana sosial dan sebagainya. Kalau bisa memang dana masjid itu setiap dikumpul dialokasikan. Ya. Tidak pandai, tonyong kan pandai. Tonyong kan pandai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masjid itu memang harus ramai selalu. Karena rumah Allah itu semakin ramai, semakin banyak amal di situ, semakin banyak pahala mengalir bagi para pewakaf. Makanya jangan jadikan masjid kita sepi. Dan tidak ada aturan imigrasi di masjid. Tidak ada aturan imigrasi di masjid, aturan kependudukan bahwasanya masjid ini yang punya visa boleh masuk, yang tak dapat visa tidak boleh masuk. Ini tidak ada. Yang ada adalah masjid itu adalah rumah Allah. Siapapun hamba Allah maka dia berhak untuk masuk ke dalamnya
dan dengan demikian semakin banyak pahala yang didapat oleh orang yang berwakaf. Apapun wakafnya, ada yang mewakafkan bangun masjid, ada yang wakafnya seperti tadi apa namanya, AC. Kau tahu soalan mau ngaji dah nyala sajuk kaum muslimin dan muslimat, mana nyaman tak AC pada AC. Masya Allah, memang leteng kita rap hidup orang begini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian karpet, Masya Allah. Kemudian kamar mandi, semuanya, semua yang membuat orang semakin semangat beribadah, nyaman dalam melakukan amalan, itu adalah wakaf yang ingin dimanfaatkan. Kalau malu copek abi, copek, copek dipakai bukan copek abi. Nah, kaum muslimin muslimat yang rahmati Allah, mohon maaf. Di ayulah bayi minum dulu. Bismillah. Jadi, ma'asyiral kiram rahmati Allah, hadis muttafaqun alaih, bahwasanya datang ke rumah Allah itu adalah kebaikan demi kebaikan yang, coba lihat, semakin sering kita, semakin banyak makanan di sana yang disiapkan untuk kita. Kalau banyak makan, iso je singgah bang. Ya, yang setiap masuk ke rumah Allah. Nah, padahal awalnya wak nak lewat dia di masjid, takonang makanan hidangan di surga, masuk dulu. Salat 2 rakaat atau zikir berapa sempat, atau kau dompet sudah itu isi kotak infak dan sebagainya. Apa kebaikan? Minimal masuk ke dalam lalu keluar lagi. Nengok-nengok apa kuang mau sajikan. Kalau nampak kuang, tengok kajian sekali sebulan. Tulis di kotak saran. Sekali sebulan, sekali seminggu kami lupa, apalagi sekali sebulan. Buat sekali sepekan misalnya. Misalnya kajiannya kurang, tidak ada masalah akidah misalnya. Padahal umat hari ini wajib dibentengi dengan akidah. Akidah kaum muslimin lemahnya ibadah gara-gara akidah yang salah ambil, bukan diambil dari bahan yang asli, tapi bahan sintetis yang dibuat oleh manusia, sehingga hasilnya juga tidak kokoh. Tapi kaum muslimin dan muslimat, hadis yang kedua atau yang ke-8 dalam bab ini, qala anhu, daripadanya juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syat. Naam, kaum muslimin, Nabi juga di sini mengingatkan bahwa sekecil apapun kebaikan juga tak luput dari catatan Allah SWT, dan Allah tidak boleh meremehkan sedikit pun. Artinya apa? Yang tidak punya berkemampuan besar, sekecil apapun Allah juga akan tumbuhkan. Sebab niat seperti yang banyak dalam hadis, niat itu sangat menentukan nilai dari satu amalan. Nabi mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dirham atau alfa dirham. 1 dirham mengalahkan pahala 100 dirham atau 1000 dirham. Kok bisa? Sebab yang 1 dirham ini bagi pemiliknya ini setengah dari kekayaannya, sedangkan yang 100 bagi pemiliknya itu mungkin 0,0 sekian persen. Maka beratnya mana yang berat? Mana yang berat? Yang mengeluarkan 1 dirham dari 2 dirham, dari yang mengeluarkan 100 dirham dari 1.000.000 dirham? Berat yang 2. Nah, yang 2 ini dia berbagi, itu luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, keberkahan. Berapa banyak orang bahagia dengan penghasilan kecil, tapi tidak bahagia orang yang berpenghasilan besar. Berapa banyak orang, ma'asyul kiram, sebelum hijrah, dari harta yang tidak halal, dari penghasilan yang tidak barakah, dia tidak merasa bahagia. Banyak. Dengan istri, suami istri tak pernah aman.
Anak-anak tak ada yang taat. Tapi setelah Allah berikan, bukakan pintu keberkahan dengan hijrah, mengaji, mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang lama hilang itu kembali terasa. Nikmat luar biasa. Dulu bersedekah itu tidak indah, hanya kadang-kadang segan kepada tetangga, segan kepada atasan. Tapi hari ini tidak, kita merasa rugi tidak ikut. Apa sebab? Karena yang di sisi Allah lebih kekal, ya sisi Allah lebih besar, di sisi Allah lebih menjanjikan. Sedangkan harta itu Allah buktikan juga bahwasanya seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qusumalun minas sadaqah, harta tak berkurang gara-gara sedekah. Bagaimana Allah mengembalikannya, bagaimana Allah menjaganya, itu rahasia Allah. Yang penting kita mendapatkan hasilnya. Hasilnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi segala sesuatu terasa nikmat. Nah di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengingatkan para wanita muslimah, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan seorang tetangga merasa rendah ketika memberi ke tetangga lainnya, sekalipun yang diberikan adalah firsi nasyad, sekalipun hanya kuku hewan ternak. Apa misalnya kikil ya, tapi kayak kikil mahal ya. Nah, jadi apa namanya kikilnya itu, firsinnya itu, kalau di sana kan tidak dimakan orang pada asalnya. Tapi sekarang setelah banyak orang kita yang ngambil, akhirnya mereka pun sudah jual lagi. Dulu kepala ayam tak dijual, sekarang karena banyak yang mau diambil. Dulu yang kalang-kalang dalam tuh usus, jantung, ke empedal, apa namanya kalang nama bang. Nah semua itu tidak dijual, diambil, dibuang sama mereka, diambil sama orang kita, dibersihkan. Masya Allah, akhirnya dijual lagi. Nampak semua orang tuh di restoran Asia. Di restoran Asia, wih, dijual mahal pula, sama juga dengan daging ayam itu. Akhirnya pandai pula orang tuh, akhirnya dijual walaupun harganya miring dibanding dengan yang lain. Kepala ikan, awak kepala semakin mahal, sah? Iya enggak? Semakin kepala ikan semakin mahal. Mereka ternyata kepalanya dibuang. Dibutiu deh. Orang kita. Ya ikan-ikan mahal itu, ada ikan najil. Najil itu kerapu merah itu. Kalau yang sekilo sekitar 100 rial, 400 ribu sekilo. Nah, itu kepalanya dibuang semua orang tuh. Padahal di kepalanya masih banyak daging. Apalagi yang suka makan mata ikan. Deh, lama kau. Akhirnya lama-lama pun mereka pun jual pulang. Ternyata kepala kakap itu bang, kepala kakap tentunya, atau kepala ikan apa? Ikan kakap itu kepalanya, tulangnya itu digoreng habis sudah blender, kasih cabai, rupanya enak kata orang Mesir. Saya belum coba. Nah, coba aja nanti di blender hancur, kasih campur dengan sambal, digoreng atau ditanak lagi, itu sedap. Nah, kalau sudah dibuat nanti enak, kasih tahu saya lagi. Nah, kalau perlu kirim, bawa ke sini. Saya hanya berikan apanya, saya belum sempat membuatnya karena kami makan kepala ikan langsung hancur juga tulang kali. Tapi kaum muslimin, jadi walaupun yang diberikan hanya kikilnya atau firsin itu, ya yang dekat sepatunya itu apa? Ya kikil ya, iya dekat sepatunya itu. Sekalipun itu yang dihadiahkan oleh tetangga, itu sangat bernilai, sangat bernilai. Makanya Nabi alaihissalam, ittaqillah walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun hanya sebelah kurma. Ma'asyiral kiram, mas waktu kita azan dulu.
Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. Asyhadu. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ورسوله. الله أكبر والصلاة والسلام. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi ini adalah anjuran untuk memberi hadiah kepada tetangga walaupun dalam bentuk yang sekecil-kecilnya. Walaupun demikian tidak boleh mencela atau meremehkan apa yang dibuat tersebut. Artinya itu pun adalah suatu kebaikan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat idkhalus surur, yaitu mendatangkan kegembiraan kepada tetangga kita. Sebab kalau kita sering memberi kepada tetangga, artinya kita sedang peduli kepadanya. Dan sifat manusia itu senang dipedulikan. Asal jangan kepo saja. Ini ada peduli, ada terlalu memasuki urusan. Itu lain. Yaitu peduli dengan sendiri memberi walaupun tidak banyak, hanya sedikit. Ya kalau kita alhamdulillah di kampung misalnya buah mangga, oe 2 buah, ben ke wang 2, cia itu sebelah, cia alhamdulillah. Di ben cia atau ben ke 2, tidak ada masalah. Walaupun hanya sebuah mangga. Jadi mereka merasa juga punya, apalagi kalau mangga diajak pula di perbatasan. Demikian durian jatuh, buah pertama itu jatuh, ben ke tetangga, kok pertama jatuh, masya Allah barakah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini
Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan atau idza tabakhta tabkhatan fa aktsir maraqah. Andainya kamu masak, banyakkan kuahnya, walaupun hanya sekedar diberikan kuahnya. Apalagi kalau contoh kami di pondok dulu, kuah itu sangat berharga. Ya, kuah saja sangat berharga. Bahkan ada kawan bekas pipi lado di Lagan tuh, itu baginya sangat berharga. Ya, awak ambil lado, artinya jadi bakso Lagan tuh, ceknya membasuh jo nasi, memusi je nasi, itulah makannya. Bagi gelimang Lagan. Nah, kalau gelimang Lagan saja sangat berharga, apalagi dapat kuah. Apalagi di Sembolo Pulau Maco sebelah. Misal. Kalau masa dulu tu yang nama Pulau Maco dak ada tetap bermakan. Ya, Pulau Maco sampai memakan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sehat-sehat harganya. Tidak ada yang terbuang. Jadi itu sangat berharga. Makanya bila masak banyakkan kuahnya. Kan kuah banyak kan tidak masalah, banyak tambah garam, tambah apa, sedap juga dia. Apalagi kalau memang sengaja kita memasakkan. Subhanallah, ada sebagian orang tua-tua kita dulu kalau masak dan makan hampir tak ada makan kecuali bersama tetangga. Manggil bembau tetangga, orang yang membutuhkan atau orang yang miskin, diajak makan selalu. Setiap makan diajak. Apalagi dulu makan sopai, itu sopai makan pakai nampan beramai-ramai. Ya. Badulang. Taknya badulang ada je konotasi pinggan badulang tu tak. Iya, makan bersopai. Pinggan kayu, Masya Allah. Masih ada pinggan kayu le, Pak? Lama makan. Dalam upio tu diimbur kan. Kalau upio tu godang bungkui tu. Kalau pakai upio nasi, itu pemai biasa orang. Ya, sehingga terkenallah bungkui nasi wang pemai. Nah, dibawa orang makan. Ya, dibawa orang makan. Saya juga punya teman orang Maroko, saya tinggal dengan beliau cukup lama, 3 tahun setengah, saya asrama. Itu hampir tak pernah makan kecuali ngajak orang. Karena porsi satu orang itu cukup untuk berdua. Porsi satu orang kapsa itu ya, seperempat, tahu kapsa? Kalau nak tahu tu kapsa soal jadi Ronaldo ke Arab Saudi. Tanya kayaknya Allah makan kapsa cu ya. Can gapuk sudah sampai situ kan. Kapsa itu makanan apa namanya? Nasi gelimang ayam tuh. Itu namanya kapsa, kadang seperempat ayam, setengah ayamnya, tergantung kekuatan makan masing-masing. Itu kalau porsi orang Arab itu, orang kita bertiga lonjan mah habiskannya. Ya, lonjan mah habiskannya. Nah, tapi ada pula sebagian orang kita 2 porsi Arab abi pula. Ada memang. Nyalah makan kan. Kalau makannya abi bagiannya ada seporsi kan, awak makan batigo kan, tak tahu ada kelele bukan main. Ada juga memang, ada. Tapi pada umumnya mereka lebih banyak makannya. Karena memang tenaganya kuat, apalagi orang Pakistan, orang Afghanistan Ustaz ya. Masih ingat saya mereka masak daging 3 kilo, kontang 4 kilo, tomat 3 kilo setengah, bawang 3 kilo. Itu masak itu, batigo makan habis. Itu cara. Awak makan daging masak 1 kilo. Sudah itu kontang 2 kilo, bawang 1 kilo, tomat 1 kilo. Apa masak dia? Abah 5 makan, batingan tu ke malam lah. Mungkin untuk malam nak lay belabio juga. Tapi memang di tenaganya beda. Tadilah anda katakan ngangkat meja, mereka kita 4 orang terseok-seok ngangkatnya, mereka 1 orang diikatkan ke badannya, tidak ada banti lah. Awak pindah asrama dulu 5 kali banti bang. Balik mau mangkili 5 kali lah banti. Hanya tidak, itu beda memang hasilnya.
Kalau cari itu makan tak apa ya rusak dia. Apa sebab karena hasil kerjanya dan karyanya beda. Oleh sebab itu sedikit banyak makan itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah berlebihan. Jadi pas kalau orang biasa makan 3 pinggan di base sepertiga. Loh iya jadi tidak bisa nah. Kan ada kisah tu mah. Bapa tak nak ianya, 2 tekong alahnya ndak nak makan je ya. 3-nya ndak nak tambur ke ya. Akhirnya finish si bapa 6 jadi 6 cantiang bodoh. Nah. Iya 6 cantiang bodoh. Terus itu base tengah cantiang lontong ndak melampir. Jadi kembali ke tadi bahwa memberi dan saling beri hadiah itu adalah salah satu pintu kebaikan yang sangat mudah. Sangat mudah. Ya, belikan gorengan. Kalau kini kan jangan masak ya. Yang tak bisa masak belikan. Ya, belikan subhanallah dan sedekah itu ajaib kaum muslimin dan muslimat. Kemarin ketika ada kejadian trailer yang menghantam mobil di lampu merah di mana Palangkaraya kemarin Balikpapan. Nah, itu ada seseorang yang setiap pagi memberikan makanan untuk disedekahkan. Subhanallah. Menurut hitungannya dia termasuk yang disapu oleh itu, tapi ternyata selamat. Allah punya cara untuk menyelamatkan seseorang. Mungkin ini barakah karena memang al-sana'iul ma'ruf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam taqi masari as-su'. Amalan kebaikan-kebaikan seperti sedekah itu bisa menghindarkan mati tidak baik. Mati-mati yang buruk. Semoga Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang ke-9 dari bab ini, qala anhu dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 70 atau 60 lebih cabangnya. Dan iman adalah amal. Karena Ahlussunnah mengatakan bahwa iman itu masuk di dalamnya amal. Jadi kalau orang tidak beramal berarti imannya kurang. Imannya kurang atau hilang, tergantung amal yang dia tinggalkan. Naam, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal dari syu'batul cabang-cabang iman itu adalah mengatakan la ilaha illallah. Mengatakan di sini maksudnya sidqan, dengan jujur, dengan benar dalam hati, kemudian dalam amalan juga ada bukti. Baik, wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, menghindari hal yang mengganggu di jalan. Apa yang mengganggu di jalan? Apa saja kayu yang melintang kita hindarkan. Ini bagian dari iman. Itu apa cara polisi-polisi loloknya? Polisi-polisi tidur. Apa cara? Ini sebenarnya tidak boleh diadakan di jalan. Cuman permasalahannya sekarang pemakai jalan tidak pula menjaga adab jalan. Itu yang masalah. Oleh sebab itu karena di situ banyak sering terjadi kejadian, ya sudah jelas di dalam gang pemukiman lari tidak boleh 20, dibuatnya 120. Anak-anak banyak. Akhirnya terpaksalah irtikabu akhaffi dararaini, melakukan mudarat yang lebih ringan. Ya, berbuat lebih ringan. Sebenarnya tidak boleh zalim kita mengganggu perjalanan orang. Cuman karena mudarat yang ditimbulkan kalau tidak dibuat, karena manusia hari ini banyak yang tidak menjaga adab. Oleh sebab itu maka akhirnya terpaksa mereka dibuat penghalang-penghalang seperti ini. Allah musta'an. Tapi kalau sudah pakai balik kembali manusia beradab di jalan, ini harus dihilangkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu adalah satu cabang dari cabang iman. Bahkan cabang iman paling penting juga
Sebab Nabi katakan al-haya wal iman muqtarinani. Malu dan iman itu bersahabat. Idza nuzi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Bila salah satunya hilang, maka yang satu pun hilang. Kalau ada orang tak punya malu lagi, pasti bikin malu. Pasti bikin malu. Oleh sebab itu malu adalah salah satu pintu kebaikan yang tidak boleh kita tinggalkan dan abaikan. Malu berbuat salah. Malu melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, itu adalah tanda kita beriman. Nah, siapa yang tak punya malu lagi, ia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, berarti dia sudah meninggalkan imannya. Karena bila dicabut malu, iman pun ikut tercabut. Semoga Allah SWT hiasi kita dengan sifat malu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini juga salah satu pintu kebaikan yang jangan sampai ditutup. Sebab orang kalau sudah hilang malunya, hilang pula pintu kebaikan daripadanya. Ya, dia berbuat dosa atau tidak malu menyakiti orang lain, tidak malu untuk mengambil hak orang lain, tidak malu berbuat hal-hal yang tak patut dilakukan. Allah musta'an. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk yang membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Segera cukup karena hujan sudah reda. Ya, nanti kalau sambung lagi, turun lagi hujan, lama lagi kita pulang. Jadi seperti kita tutup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.